Bihnat. Lo inget kan terakhir cerita gue yang pas Sylvie tuh ngintip ruangan ibadah Herman, terus tiba-tiba tuh yang ada di belakang dia si Yekti. Iya. Nah gara-gara kejadian itu si Sylvie tuh kepikiran banget lah. Dia tuh jadi parno gitu loh setiap ketemu Yekti. Ditambah kan si Herman gak pernah pulang-pulang kan. Pokoknya mau dari pagi sampai malam, setiap Sylvie keluar kamar tuh terus ada Yekti, sebisa mungkin si Sylvie tuh ngejauh dari Yekti. Tapi anehnya di momen waktu pas si Sylvie itu ngeliat Yekti ketakutan, Yekti tuh malah jadi kayak biasa aja gitu loh, dan gak kayak terjadi apa-apa gitu. Bahkan ada momen dimana kayak ada satu momen tuh Yekti ngetok kamar Sylvie buat nganterin makanan. Terus Sylvie tuh kayak ngerespon buang muka gitulah, soalnya si Sylvie tuh takut banget kalau dekat sama Yekti. Nah terus Yekti tuh nanya, "Ibu tadi malam kenapa? Saya sempat ngeliat ibu tuh kayak lagi duduk ketakutan gitu di ruang tengah. Ibu capek ya? Maaf ya bu, saya semalam tuh baru pulang habis beli keperluan di desa." Nah momen itu tuh Sylvie kaget banget karena dia yakin yang dia lihat keluar dari tempat ibadah suaminya tuh si Yekti. Tapi Yekti bilang dia malah pergi beli sesuatu buat desa kan. Nah Sylvie tuh niatnya mau langsung kayak ngonfront gitu lah si Yekti. Tapi belum sempat ngomong, Yekti tuh langsung kayak nyodorin minuman anget gitu, yang gak tahu nih campurannya apa. Diminum lah nih sama si Sylvie. Nah pas Sylvie lagi minum, bener-bener gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Yekti tuh ngomong, "Apa ibu lagi ngisi?" Nah ngisi tuh maksudnya hamil ya. Nah Sylvie tuh langsung kayak nyemburi minumannya gitu lah, kaget. Yekti kaget terus minta maaf tuh, ngebersihin lah minumannya si Sylvie. Habis itu Yekti keluar tuh di kamarnya. Nah tapi tiba-tiba gara-gara kejadian itu Sylvie akhirnya mutusin kalau Herman pulang terus mau lanjut pergi lagi buat meeting yang kayak biasa dia lakuin sehari-hari. Sylvie tuh akhirnya pengen ikutan. Intinya kenapa Sylvie mau ikut Herman karena Sylvie tuh takut lah kalau berduaan doang di rumah sama Yekti. Ada momen dimana waktu pas gabut, si Sylvie tuh ke kandang ayamnya si Herman buat ngasih makanan tuh ayam-ayamnya. Nah sempat satu sore menuju maghrib gitu, Sylvie tuh ngasih makan tuh ke ayam-ayamnya. Nah pas dia nyamperin kandangnya, ayamnya tuh udah kayak kosong semua gitu Bihnat, gak tau kemana. Dicarilah sama Sylvie nih keliling pekarangannya, nyamperin ayam-ayamnya gitu kan. Sampai akhirnya dia nemuin satu persatu ayamnya Herman kepencar gitu. Nah arahnya itu ke arah hutan belakang rumahnya si Herman. Sylvie ngikutin terus ayam-ayamnya sampai di ujung hutan. Akhirnya tiba-tiba dia ketemu sama cewek. Ceweknya tuh asing banget. Sylvie tuh belum pernah ngeliat sama sekali lah bentuk orang ini gitu. Bentukan cewek ini tuh kayak putih pucet, kurus, mukanya tuh kayak flat aja. Tapi pakaian si cewek ini nih bener-bener ala-ala kayak pegawai negeri gitulah. Dan pakai kayak atribut lengkap gitu. Nah kalau nggak salah Sylvie, nama si cewek ini Nurul. Sylvie nanya nih ke cewek ini, "Mbak ngapain mbak maghrib-maghrib di tengah hutan?" Nah si cewek itu cuma diem doang. Terus tiba-tiba dia jongkok, terus kayak ngelus-ngelus ayam-ayam yang ada di dekatnya dia. Sylvie nanya lagi lah, "Mbak nyari ayam? Kebetulan suami saya tuh yang punya kandang di sana." Nah pas si Sylvie ngomong kayak gitu, tiba-tiba si sosok cewek ini tuh kayak motong pembicaraan Sylvie. Dia bilang kayak, "Saya lagi cari ayam yang bulu sama darahnya hitam." Abis ngomong kayak gitu, tiba-tiba si sosok cewek tuh kayak ketawa melengking gitu Bihnat. Nah Sylvie bingung lah kayak tiba-tiba kenapa kayak gitu kan. Ditanya lagi sama Sylvie, "Mbak maaf mbak, kayaknya gak ada deh mbak yang ayam kayak gitu, apakah ayam cemani?" Ditanya gitu. Nah terus si cewek ini ngejawab kayak gini, "Ada ayamnya, kamu aja gak tahu, kau masih banyak gak taunya." Nah makin bingung lah Sylvie, karena dia udah makin gelap juga nih momennya. Sylvie akhirnya kayak ngajak si cewek ini buat kayak mampir ke rumahnya lah, karena kan udah mau maghrib kan. Tiba-tiba si cewek ini tuh langsung kayak berubah gitu tingkahnya. Yang tadi ngomong sendiri dan ngomong lirih gitu, sekarang si sosok cewek itu langsung kayak teriak-teriak kesetaran gitu pas ngeliat si Sylvie. Nah Sylvie panik dong, langsung lah tuh dia langsung lari dari hutan itu buat balik ke rumahnya. Nah pas lagi lari ke rumahnya itu, si teriakan cewek ini nih bener-bener terngiang-ngiang banget, bahkan sampai ke bawah mimpi si Sylvie. Pas tidur, Sylvie pun tuh masih kayak tetap mimpiin teriakan-teriakan si cewek ini gitu. Kebangunlah si Sylvie kan. Nah pas di malam itu si Sylvie kebangun, gak lama dia tuh denger tiba-tiba ada kayak suara orang nyanyi gitu Bihnat. Pas didengerin lebih dalam lagi sama si Sylvie tuh denger si suara cewek orang nyanyi ini nih kayak tembang Jawa tapi liriknya pakai bahasa Sunda.
Sylvie takut lah, dia manggil-manggil kan Herman gak nyaut, Yekti gak nyaut. Akhirnya Sylvie turun dari kasur, pelan-pelan dibukalah kamarnya. Dia jalan ngendap-ngendap tuh, biar gak ketahuan. Dia ngikutin terus sumber suaranya, dan ternyata sumber suara orang nyanyi itu asalnya dari dapur. Nah, dapur rumah Herman itu ada di ujung belakang. Karena selama ini Sylvie tuh gak boleh masak, jadi tuh dia baru pertama kali tuh masuk ke daerah dapur situ. Bentuk dapurnya tuh kayak gak kurus gitu, Bihnat. Bahan masakannya juga seadanya, alatnya dikit banget, bau apek, bau tikus gitu. Nah, di situ tiba-tiba Sylvie tuh dengar kayak ada suara klok, klok, klok. Kayak ada suara orang yang motong sesuatu di papan kayu itu, kebayang kan? Nah, pas Sylvie samper, ternyata dia tuh ngeliat kayak ada orang lagi berdiri ngebelakangin Sylvie. Tapi si cewek ini tuh kayak asing gitu lah di mata Sylvie. Pas dilihat lebih jelas lagi, ternyata yang dilihat sama Sylvie itu Nurul, sosok cewek yang dia lihat di hutan pas maghrib-maghrib tadi. Nah, ngeliat kayak gitu Sylvie deg-degan lah. Dia cobalah ngomong kayak, Mbak yang di hutan ya? Mbak ngapain di rumah saya? Siapa yang suruh masuk, Mbak? Ditanya kayak gitu, si Nurul tuh kayak diem aja, masih ngelanjutin motongnya tuh. Pelan-pelan Sylvie ngedeketin. Terus Sylvie tuh berusaha buat kayak narik pundaknya si cewek ini biar ngebalikin badan gitu. Nah, pas ditarik ke belakang, Bihnat, ternyata Sylvie tuh bisa ngeliat jelas banget kalau sosok si Nurul ini lagi motong, tapi motong jarinya sendiri. Ya ampun. Ngeliat kayak gitu, ya Sylvie kaget lah. Ditambah lagi, pas si Nurul itu ngebalikin badannya, dia ngeliat jelas banget leher si Nurul ini nih bener-bener kayak udah kesat gede banget, dan dari sayatan lehernya itu tuh keluar darah banyak banget. Sylvie teriak kencang banget dan dia langsung lari lah tuh, ngehindari dari dapur itu. Sylvie lari ketakutan. Pelan-pelan setiap langkahnya Sylvie tuh dia ngerasa kayak, kok dia kayak nginjek air. Nah, pas dia nengok ke bawah, nundukin palanya ke bawah gitu, dia ngelihat ternyata satu lantai rumahnya dia tuh udah full banjir, tapi banjir darah. Dan pas dilihat, ternyata banjir darahnya itu ngalirnya dari ruangan ibadahnya Herman itu. Takutlah Sylvie kan, keluarlah dia dari rumah. Pas dia keluar rumah, ternyata dia lihat Herman. Langsung lah tuh dia meluk suaminya nangis ketakutan, dan Herman tuh coba nenangin si Sylvie. Herman nanya kayak, kenapa kok tiba-tiba istrinya ketakutan gitu? Dijawablah sama Sylvie, diceritain lah semuanya. Herman kaget dong, kok bisa-bisa Yekti tuh gak ngelarang Sylvie buat masuk ke dapur. Dengar kayak gitu, Herman tuh langsung masuk ke rumah lah dan nganterin Sylvie buat istirahat. Nah, pas Sylvie itu masuk ke rumahnya, anehnya tuh si Sylvie tuh gak ngeliat sama sekali ada darah basah yang kental gitu loh, Bihnat. Tadinya kan dia ngeliat sebelum dia keluar rumah dia tuh kan banjir darah gitu kan. Terus pas dia masuk rumah tuh tiba-tiba darahnya udah kering aja gitu, udah kayak lantai biasa. Pas Sylvie udah masuk ke kamar, pintu udah ditutup sama Herman langsung marah-marah tuh ke Yekti. Si Sylvie tuh denger lah dari kamarnya gitu, Yekti tuh dimarahin kayak gak becus ngurusin Sylvie segala macem gitu. Si Sylvie ternyata denger Herman itu tuh marahin Yekti bukan karena dia gak becus ngurusin Sylvie, tapi ternyata dapur, spot yang disamperin sama Sylvie tadi itu adalah satu spot yang ternyata banyak banget rahasianya. Nah, Herman tuh marahnya kayak gitu tuh ke Yekti. Udah beres marahin Yekti, akhirnya Herman masuklah ke kamar buat tenangin Sylvie. Kayak biasa tuh, setiap Herman pulang ke rumah pasti kan kayak ngasih hadiah banyak banget kan, kayak perhiasan, uang segala macam gitu. Nah, di situ Sylvie seneng banget tuh ngelihatnya. Terus tiba-tiba semua tuh berubah pas Herman tuh ngomong lagi satu hal yang mirip banget ke Yekti. Herman tuh ngomong gini ke Sylvie, apa kamu lagi isi? Soalnya kata Yekti, akhir-akhir ini tuh kamu sering kecapean dan halusinasi. Nah, Sylvie yang coba nenangin diri kayak gitu langsung marah lah, karena tiba-tiba kok bisa-bisanya suaminya ngomong ke Sylvie kalau dia tuh halusinasi gitu kan. Padahal kan selama ini Sylvie sama Yekti tuh di rumah berdua doang, gak ada Herman sama sekali. Sylvie marah besar ke Herman, sampai akhirnya pas perdebatan itu tuh mengarah ke Sylvie bilang lah kalau setiap Herman mau pergi, Sylvie tuh harus ikutan. Debat, akhirnya Herman ngeyain lah tuh kemauan si Sylvie. Udah tuh buat beberapa hari ke depan Herman gak pergi kemana-mana. Kesibukan sehari-harinya tuh cuma ngasih makan ayam, sibuk teleponan kesana kemari gak tau ngomongin apa. Dan sesekali Sylvie tuh ngeliat kalau Herman tuh masuk kandang paling ujung, kandang yang gak boleh dimasukin sama Sylvie. Nah, beberapa kali pun juga Sylvie nanya ke Herman, kok tumben gak keluar kota? Herman jawabnya kayak gak ada klien, atau lagi gak enak badan, pokoknya kayak ngelak gitulah. Terus akhirnya Sylvie tuh kayak lanjut nanya perihal cewek asing yang dia lihat di hutan belakang gitu.
Herman nanya ke Sylvie gelagapan kayak, cewek siapa, kayak gimana orangnya. Sylvie ngejelasin lah kalau sosok cewek itu tuh putih segala macam, kayak ngejelasin lah bentukan Nurul tuh kayak gimana. Terus pas si Sylvie tuh coba inget-inget namanya, si Herman tuh lagi-lagi motong bicaranya Sylvie dan dia bilang kayak, ngaco kamu, belakang itu tuh jurang, gak mungkin kamu ketemu orang, kamu halusinasi segala macam gitulah. Nah terus belum sempat dijawab sama Sylvie, Herman tuh langsung kayak ngasih makan ayamnya terus cabut aja kayak ngindar gitu loh. Gak bisa bohong tuh, si Sylvie tuh bisa ngeliat jelas banget kalau mukanya Herman tuh kayak nutupin sesuatu gitu. Iya. Nah pas si Herman itu cabut buat kayak ngasih makan ayam gitu, si Sylvie coba keluar lah dari kamarnya. Ternyata Sylvie tuh denger kalau Herman tuh lagi marah-marah ke Yekti, dan satu kalimat yang didengar sama Sylvie itu adalah Herman tuh ngomong gini ke Yekti,